Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Aira Biah Nur Syabani. Saya dari kelas 7A. Di sini saya akan menganalisis tindak tutur dalam sebuah video yang dimana dalam video itu berisi percakapan beberapa orang dalam sebuah acara TV, yaitu narasi TV atau mata najwa. Nah, video ini di-upload sekitar 2 tahun yang lalu ya, karena waktu itu sedang booming mengenai isu-isu ujian nasional akan dihapus ya. Jadi tema dalam video itu yaitu menguji ujian nasional dihapus, lalu bagaimana nasib zonasi. Berikut video serta analisisnya. Ya, itu gambaran kualitas pendidikan kita. Tadi saya bertanya ke Pak Toto, ini gambaran kualitas pendidikan kita dan betapa kompleksnya persoalan kalau kita bicara pendidikan. Yang barusan ditampilkan merupakan cuplikan-cuplikan atau gambaran mengenai kondisi atau kualitas beberapa sekolah di Indonesia ya. Nah, di sini ada perkataan Mbak Najwa. Beliau berkata, ini gambaran kualitas pendidikan kita dan betapa kompleksnya persoalan kalau kita bicara pendidikan. Nah, perkataan Mbak Najwa ini termasuk ke dalam tuturan lokusi yang dimana yang kita ketahui, lokusi merupakan tindak tutur untuk menyatakan sesuatu atau the act of saying something. Ya, jadi tuturan ini semata-mata untuk menginformasikan apa? Menginformasikan mengenai kondisi pendidikan di Indonesia pada saat itu. Yang dulu nanti ada 50%, minimal 50% penerimaan siswa itu berbasiskan pada zoning, daerahnya, zonanya. Kemudian yang sisanya afirmasi dari situ. Jadi sudah ada perubahan. Yang saya pertanyakan tidak Okay. itu Mbak Naswa, yang saya pertanyakan bentuk seleksinya apa? Kalau ujian nasional tidak ada, ya. Tuturan selanjutnya yaitu dari Bapak Sattiwo. Nah, tuturan yang beliau tuturkan termasuk ke dalam ilokusi ya. Beliau mengatakan bentuk seleksinya apa kalau ujian nasional tidak ada gitu. Nah, tuturan tersebut ingin mengetahui alternatif lain selain dari ujian nasional. Jadi yang diberikan oleh guru, oleh sekolah untuk meluluskan anak tidak hanya skor nilai, tetapi bisa portfolio siswa, kemudian kemampuan spesifik siswa, jago olahraga, jago nari, jago melukis, jago mengukir, itu masuk portfolio siswa. Saya menilainya ini titik krusial. Seleksi ini titik krusial kalau yang dipaparkan oleh Pak Toto sebagai gambaran kebijakan Kementerian Pendidikan nanti. Titik krusialnya di mana? Ini unsur subjektivisnya tinggi sekali. Tidak menjamin bahwa seleksi itu objektif. Kemudian Pak Sattiwo berkata lagi, lalu titik krusialnya di mana? Ini unsur subjektivitasnya tinggi sekali. Tidak menjamin bahwa seleksi itu objektif. Nah, tuturan beliau ini termasuk ke dalam perlokusi. Nah, seperti yang kita ketahui, perlokusi ini merupakan tuturan yang diucapkan oleh penutur dan seringkali memiliki efek atau daya pengaruh bagi yang mendengarkannya ya. Jadi tuturan yang diucapkan beliau itu
penutur memiliki efek atau daya pengaruh ya, bersifat menakut-nakuti atau membuat jengkel. Nah, di sini tuh tuturan Pak Setiwo ini bersifat membuat jengkel terhadap si lawan bicara. Dengan ujian nasional saja ya, itu aja dengan aturan yang sangat ketat, budaya orang Indonesia ingin sekali ada kasak kusuk. Bagaimana dengan sistem seleksi yang semacam itu, yang membuka subjektivitas yang sangat tinggi, ini super bahaya. Kita dengarkan. Menurut saya gini, atas dasar itu sistem zonasi sebenarnya berkeadilan. Di mana seorang anak itu bisa sekolah dimanapun tanpa melihat nilai ujian nasionalnya, tanpa melihat yang lain, tetapi karena memang jarak, dan yang kedua adalah kemampuan yang tadi tidak hanya kecakapan akademik. Di dalam video tersebut, Bu Ratno menyampaikan bahwa seorang anak bisa sekolah dimanapun tanpa lihat nilai ujian nasionalnya, tanpa melihat yang lain. Tetapi karena memang jarak, kemampuan, dan tidak hanya kecakapan akademik, ya, beliau atau Bu Ratno menyampaikan, menuturkan pernyataan tersebut. Nah, ini termasuk ke dalam jenis tindak tutur asertif, di mana tindak tutur asertif ini merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya akan kebenaran atau sesuatu yang diujarkan gitu. Jadi tuturan tersebut berisi informasi yang penuturnya terikat oleh kebenaran isi tuturan tersebut. Penutur bertanggung jawab bahwa tuturan yang diucapkan itu memang fakta dan dapat dibuktikan di lapangan secara langsung. Silakan Mas Sofia. Bukannya ini, sorry ya, ini simplify ini ya, bukannya raport udah cukup ya? Raport sekolah, kelas 6 ya, yang diberikan oleh sekolah. Bisa. Dengan termasuk tes, dengan portfolio itu. esai, dengan portfolio, apapun adalah hasil pembelajaran si anak itu selama 6 tahun, 3 tahun itu kan sudah cukup. Dalam tuturan tersebut, Ibu Sofia Lajuba menuturkan bukannya rapor sekolah itu sudah cukup ya. Dengan esai, portofolio, apapun hasil pembelajaran si anak itu sudah cukup. Nah, tuturan tersebut termasuk ke dalam jenis tindak tutur direktif ya, atau impositif. Sebab tuturan itu dituturkan atau untuk dimaksudkan penuturnya agar melakukan suatu tindakan yang memaksa serta menyarankan yang sesuai disebutkan dalam tuturan tersebut. Seperti itu. Kualitas dan kompetensi guru harus secepatnya diselesaikan. Pemerataan, akses sekolah, distribusi guru, dan seterusnya harus secepatnya diselesaikan. Kemudian dalam video tersebut ada salah satu anggota bagian legislatif. Beliau menuturkan kualitas dan kompetensi guru harus secepatnya diselesaikan, pemerataan akses sekolah, distribusi guru, dan seterusnya harus secepatnya diselesaikan. Tuturan tersebut termasuk ke dalam jenis tindak tutur deklaratif. Mengapa? Karena tuturan ini dimaksudkan untuk memutuskan atau misalnya memberikan sebuah keputusan terhadap sesuatu. Poin ini harus ada perubahan di tengah stagnasi ini. Kita udah berpuluh-puluh tahun ini. Saya setuju sekali. Saya sependapat dengan Pak Saiful Huda. Cakapan dalam video tersebut terdapat tuturan, saya setuju sekali. Saya sependapat. Tuturan tersebut termasuk ke dalam jenis tindak tutur ekspresif ya, karena tuturan tersebut bersifat menyanjung. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya masih belajar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal. Saya kelas 7A BSA Bahasa dan Sastra Arab Universitas Bandung. Insya Allah di sini saya akan sedikit mengomentari dan menambahkan tentang video yang telah dijelaskan oleh rekan saya
Bibi Robiah. Ya. Jadi di dalam video tersebut diunggah di media sosial dalam acara Mata Najwa. Nah, kali ini saya akan sedikit menambahkan. Di dalam video tersebut, apa yang telah dijelaskan oleh Bibi Robiah itu memang sepenuhnya sudah benar lah gitu ya. Cuman saya izin menambahkan dari kata-kata tersebut ada beberapa aspek tutur menurut para ilmuwan, diantaranya menurut Leach tahun 1991 bahwa yang pertama itu di dalam video tersebut itu terdapat konteks, kemudian penutur, kemudian ada lawan tutur, kemudian tujuan tutur tersebut. Nah, ilmu pragmatik dan ilmu semantik itu masih cabang dari ilmu linguistik. Nah, kali ini di dalam ilmu pragmatik itu hanya membahas tentang tindak tutur seperti itu. Nah, kemudian pada konteks video tersebut gitu ya, di dalamnya itu terdapat penutur, lawan tutur, dan tujuan tutur. Nah, di sana kita ambil saja dalam acara Mata Najwa, kita ambil penuturnya itu Najwa Shihab. Kemudian lawan tuturnya itu hanya para rekan-rekannya gitu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, setelah itu konteks pada video tersebut menurut Himes tahun 1972, yakni ada unsur setting yang dimana di dalam video tersebut ada unsur waktu, kemudian tempat, kemudian ada unsur style, keseriusan sedang berbicara ataupun sedang humoris. Nah, mungkin di sini stylenya atau case-nya lebih ke serius gitu ya. Kemudian ada juga norma, yaitu adab dan kesopanan ketika sedang berdiskusi atau sedang berdebat. Di antaranya ketika seorang sedang berbicara maka yang sebelah pihaknya itu mendengarkan, begitupun sebaliknya. Nah, kemudian ada juga sebuah ilokusi ya. Di antaranya ada kata si bapak yang ada di dalam video tersebut bahwa ini krusialnya di mana, lalu unsur objektivitasnya tinggi sekali misalkan. Unsur objektivitasnya tinggi sekali. Nah, kemudian si ibu itu menjawab, ini masalah tentang peniadaan dalam ujian nasional. Jadi ujian nasional itu ditiadakan. Nah, apa efeknya? Nah, ilokusinya itu, mafhumnya itu bahwa ketika seseorang melakukan ujian nasional yang saya pahami itu sekolah 3 tahun ditentukan dengan 4 hari. Itu menurut saya lumayan agak serius ya. Sekolah 3 tahun dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 atau dari SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3 ditentukan dengan waktu 4 hari lulus dan tidaknya itu. Nah, mungkin kebijakan pemerintah itu melakukan sebuah penghilangan dalam ujian nasional itu, diantaranya yang pertama, si anak bisa masuk sekolah dimanapun yang dia mau. Bisa jadi perlokusinya itu, efeknya itu kepada anak-anak itu bisa sekolah, kemudian senang, bisa sekolah dimanapun yang dia mau, kemudian semangat untuk belajarnya juga naik gitu ya. Karena apa? Karena tidak dibatasi dengan nilai gitu, dengan NEM kalau bahasa itunya.
Kemudian tindak tutur dalam video tersebut yakni tindak tutur langsung, tidak ada unsur majas hiperbola atau sindiran-sindiran seperti itu mungkin. Nah, implikatornya itu di dalam video tersebut percakapan khusus yang dimana implikator tersebut memerlukan persyaratan yang khusus. Jadi ketika mungkin yang saya pahami dalam konteks tersebut, jadi tidak kemana saja gitu. Nah, kemudian selain bentuk tindak tuturnya itu ada yang disebut dengan implikator konvensional. Dia di dalamnya itu terdapat kata tetapi, bahkan, dan mungkin. Nah, dari maksim di sininya pun maksim manner, yang dimana maksim tersebut itu memerlukan jalan atau cara. Jadi cara penyampaiannya, kemudian ketika sedang berbicara ada suatu masalah, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya pahami di dalam video tersebut. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena saya juga masih belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.